Mungkin sharing informasi saja. Pembentukan MRP periode pertama yang atas perintah dari Bapak undang-undang dan instrumennya dikerjakan oleh pemerintahan di zaman Pak Yap Salosa. Saya pansel periode pertama. MRP yang benar-benar dipilih bagus itu periode pertama. Yang kedua kepentingan politik baku injak rames. Jadi kita bicara soal idealis, realistis, sampai tambah lagi satu tadi apa? Pragmatis, ini semua karena berkepentingan saja. Saya sampaikan apa, Bung Komar, bagaimana supaya kewenangan juga diberikan kepada panitia itu. Mereka tidak hanya menyalin proses, tapi mereka bisa menentukan siapa yang duduk di situ. Benar ya, Bapak Komar ya? Tapi nggak bisa di Papua. Dengar dulu. Jadi baru-baru kan saya di Wamena jadi Pak Tua. Pemirsa, setelah sukses menggelar meeting Zoom yang disiarkan juga secara live streaming oleh YouTube Berita Papua, berlangsung kurang lebih 4 jam di salah satu hotel berbintang di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, hari Rabu 12 Juli 2023 dari pagi hingga siang kemarin, sejumlah narasumber yang ikut ambil bagian dalam meeting tersebut, baik yang hadir secara offline maupun online lewat Zoom serta YouTube, dalam berkontribusi untuk memberikan masukan sesuai topik yakni rekrutmen politik yang memprioritaskan orang asli Papua dalam pemilu 2024. Betty Wanane atau yang akrab disapa Mabet, dalam kesempatan tanya jawab, beliau sampaikan bahwa untuk perekrutan MRP contohnya, orang yang sudah gagal di partai politik atau masih kental dengan ornamen parpol bisa menduduki kursi lembaga adat di Majelis Rakyat Papua. Ini bagaimana? Mungkin sharing informasi saja. Pembentukan MRP periode pertama yang atas perintah dari Bapak undang-undang dan instrumennya dikerjakan oleh pemerintahan di zaman Pak Yap Salosa. Saya pansel periode pertama. Dan kami bekerja untuk daerah Kerom, Kota Jayapura dan Kerom, melahirkan saudara Yakoba Coe dan Ferdinand Tuamis. Itu yang kami kerjakan. Saya melihat pansel yang kali ini dikerjakan, saya setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh Bang Komarudin, bahwa dia pergi di partai politik, dia gagal baru dia kembali ke MRP. Saya garis bawahi itu pansel kerjanya begitu. Akhirnya atas jasa beberapa orang yang kerja di partai politik dan lahirlah para pemimpin daerah, itu menjadi rekomendasi dan mereka menjadi anggota MRP. Ingat betul-betul, dan saya selalu melihat ada orang-orang yang bersinggungan langsung dengan partai politik. Saya tidak sebutkan inisial, tapi kerja di atas tanah Tabi, bagaimana berhadapan dengan perempuan Tabi, saya pikir Bapak. Pemirsa, kemudian ditanggapi oleh Ketua Pansus Otonomi Khusus DPR RI, Komarudin Watubun, bahwa anggota MRP yang pertama itu yang paling bagus kerjanya. Hingga kini Majelis Rakyat Papua tidak terlalu gigih dalam perjuangan hak-hak orang asli Papua. Bung Komar juga tegaskan bahwa pihaknya mengakomodir setiap masukan yang baik dari meeting Zoom ini untuk dijadikan acuan dalam perbaikan Papua dari sisi aturan ke depan. Ibu Betty, saya kira bukan saja untuk nanti pansel, tapi tadi saya tahu ya pembentukan MRP pertama itu karena om saya ketuanya, Tony Rahil. Ya, waktu kadang begitu Pak Yap datang minta, Tony waktu itu bilang terus kasih ke anak-anak Papua. Lalu pas Yap marah dia di rumah makan waktu itu. Kau bukan Papua, tapi kau juga mengambil bekas kan kalau ini tahu sebenarnya. Jadi Pak, saya sarankan kalau ada yang begitu minta pendapat dia punya pengalaman. MRP yang benar-benar dipilih bagus itu periode pertama. Yang kedua kepentingan politik baku injak rames. Jadi kita bicara soal idealis, realistis, sampai tambah lagi satu tadi apa? Pragmatis, ini semua karena berkepentingan saja. Tidak ada juga yang idealis, tidak ada juga pragmatis, tidak ada juga yang realistis.
Semuanya kepentingan. Ya. Kemudian di tempat yang sama, Musa Isir yang hadir mewakili PLH Gubernur Papua sampaikan agar Komisi 2 berikan ruang lebih kepada tim sel DPR Papua maupun perekrutan politik orang asli Papua supaya diberi wewenang untuk mengambil keputusan agar ada keberpihakan dalam menentukan calon-calon rekrutmen politik ke depan. Ditentukan oleh panitia. Tapi adat dan adat mereka yang baku pilih kan di situ. Perempuan dan perempuan juga yang memilih di situ. Agama merekomendasikan. Itu yang tadi saya sampaikan apa Bung Komar. Bagaimana supaya kewenangan juga diberikan kepada panitia itu. Mereka tidak hanya menyalin proses, tapi mereka bisa menentukan siapa yang duduk di situ. Macam sekarang, ya banyak yang memprotes tentang calon-calon tetap dan calon terpilih yang sudah ada. Panpel tidak bisa berbicara banyak karena prosesnya sudah dari bawah, hanya bisa pleno penetapan untuk kedepannya supaya mungkin memberikan kewenangan kepada panitia sama dengan yang ada di DPR. Kalau DPR pengangkatan prosesnya memang mereka menentukan berbeda dengan MRP. Yang Saya ini, kasih Bapak. oke. Ini ada dasarnya. Di perempuan hanya nanti seperti apa dia punya mekanisme untuk menentukan itu, menentukan perempuannya ini bagaimana. Karena kalau misalnya seperti di MRP mekanisme pemilihannya kan dari bawah, tapi kalau seperti DPR pengangkatan tuh mekanismenya seperti apa menentukannya ini. Yang dimaksud dengan 1/4%, 1/4 kali dari jumlah anggota DPRP, DPRK, termasuk dengan komposisi sekurang-kurangnya perlunya 30% keterwakilan perempuan. Jadi clear, itu digunakan di PP juga sudah. Iya. Pemirsa, kemudian mewakili penanya via Zoom yang masuk juga, Krisman Fonataba, sosok yang getol memperjuangkan partai politik lokal ini, juga mempertanyakan porsi orang Papua dalam mendirikan partai masih belum bisa diakomodir. Kemudian Haris Karubaba, Komisioner KPUD Sarmi, turut mempertanyakan bagaimana konsistensi kepada pemerintah pusat bagi tanah Papua, supaya jangan lagi ada bahasa pegang kepala tahan di ekor. Zaman aktivis dan juga beberapa senior saya di lingkungan situ tadi sudah kilas balik ke sejarah cukup panjang. Intinya kami hanya berpesan, kami tidak melihat ke belakang lagi, tapi kami ingin supaya konsistensi itu saja dari pemerintah pusat sehingga jangan lagi ada bahasa bahwa pegang kepala tahan ekor. Bahasa ini selalu kita ulang dari forum ke forum, tapi kalau bisa di otsus kedua ini konsistensi, mulai dari peraturan pemerintahnya sampai kepada perdasusnya. Dan terutama dalam tata cara rekrutmen 14 kursi juga, itu juga kami harap PP-nya disusun secara komprehensif baik sehingga mengakomodasi semua aspirasi siapa yang berhak untuk memberikan rekomendasi sehingga tidak lagi simpang siur seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lokesman. Mungkin itu saja satu pertanyaan dan masukan dari kami. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Pemirsa, kemudian Usman Hamid tentang Aliansi Mahasiswa Papua yang tidak diakomodir oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang menurutnya sempat didengar tentang proses perekrutan penerima beasiswa ini jangan sampai ada yang bermasalah juga turut dikritisi beliau. Maka pemilu tidak akan berjalan dengan damai di Papua. Pemilu yang berjalan, malah ini saya tidak tahu Anda semua sudah baca atau belum, tapi pada Februari itu ada hasil kajian Lemhanas yang secara umum menyimpulkan bahwa tidak ada hubungannya antara eskalasi konflik kekerasan bersenjata di Papua yang meningkat dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Jadi seberapa berhasil pun klaim pemerintah bahwa angka pengangguran berkurang, pekerjaan bertambah, pendidikan membaik, kesehatan membaik, tidak menurunkan kekerasan di Papua. Karena sebab dari kekerasan bukan karena miskin,
bukan karena terbelakang secara pendidikan, bukan karena itu semua, tapi karena soal politik, pertanyaan sejarah kita, klarifikasi sejarah. Jadi saya kira ini harus dijawab terlebih dahulu. Itu dengan cara apa ya? Dengan mendorong dialog. Itu yang pertama, kajian Lemhanas di bulan Februari. Yang kedua, di bulan awal Mei, ini setelah insiden di Nduga, waktu bahkan mereka yang sekarang ini masuk dalam beasiswa LPDP itu rata-rata disterilkan dari AMP misalnya, dari Aliansi Mahasiswa Papua. Saya dengar langsung dari orang LPDP ini. Pokoknya kalau di biografinya ada pernah jadi aktivis di AMP, blacklist, gak akan dapat. Nah, terus kita bagaimana memecahkan masalah ini? Katanya kita mau membangun orang Papua, katanya kita ingin memberikan sesuatu yang baik untuk orang Papua, tapi justru orang-orang yang sangat kritis itu justru dicegah dari benefit atau dari manfaat-manfaat itu, beasiswa kah, rekrutmen politik kah, atau yang lain-lain. Nah ini yang mungkin itu tidak bisa mengamati saking cepatnya, perubahannya sangat cepat sehingga kita menulis Papua sudah C, jadi berubah terus. Nah, tetapi ada satu yang tidak berubah, yaitu OSUS belum bisa menjadi alat rekonsiliasi. Seharusnya rekrutmen politik di Papua itu, mohon maaf saya tidak setuju dengan Litsus. Orang-orang yang ingin merdeka, orang-orang ikut di dalam Kongres Rakyat Papua 2000, itu juga direkrut menjadi anggota DPR, anggota MRP. Mereka itu, jadi itulah gunanya OSUS ya, untuk merangkul pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. BRIN itu di bawah Bu Mega, Dewan Pengarahnya. Tapi saya belum pernah ketemu Bu Mega. Sebenarnya saya ingin, kalau bertemu saya ingin mengatakan ini, kan sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN di tempat saya, bahwa sebetulnya OSUS ini harus dijadikan alat rekonsiliasi, harus bersifat inklusif. Misalnya dalam soal adat, kalau kita telusuri ya, masyarakat adat itu satu, tapi lembaga adat itu banyak. Ada LMA, ada Dewan Adat. Dewan Adat juga ada dua, ada Manandir, ada Dominikus Prabut, dan ada Dewan Adat yang lain. Bahkan ada Dewan Adat yang tidak kedua-duanya atau ketiga-tiganya. Nah ini PR yang besar. Ya saya mengamati Dewan Adat ya, dan lembaga masyarakat adat. Dan kalau bisa, ya kita konsisten, ada Dewan Adat suku, Dewan Adat daerah, Dewan Adat. Terakhir menutup meeting Zoom ini, Ketua Papua Democratic dan Research Institute PDRI Beni Sueni yang menjadi penggagas meeting Zoom dengan topik rekrutmen politik orang asli Papua dalam pemilu 2024 ini mengharapkan agar sejumlah pikiran dan sumbangsi serta masukan yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan membuka cakrawala berpikir kita semua. Dan tentu apa yang sudah kita sampaikan, sudah disampaikan oleh para narasumber maupun saran pendapat dari Bapak Ibu sekalian di ruangan ini maupun di Zoom meeting dapat memberikan kerangka berpikir kita untuk menindaklanjuti diskusi ini. Tadi seperti tadi Bung Petrus sampaikan, prioritas dan proporsionalitas itu perlu kita jabarkan lebih lanjut sebagai penjabaran dari pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang OSUS Papua, yang kita harapkan bisa kita tindak lanjuti sebagai kerangka Raperdasus ya, rekrutmen politik yang kita usulkan ke pemerintah Provinsi Papua maupun DPR Provinsi Papua. Saya pikir dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya menyatakan bahwa public briefing rekrutmen politik yang memprioritaskan orang asli Papua ditutup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan apa yang kita lakukan, karya dan dedikasi semua bagi masyarakat dan tanah Papua. Pemirsa, acara diskusi melalui Zoom ini diakhiri dengan pembagian buku tentang Bung Komarudin Watubun, anggota Komisi 2 DPR RI, bagaimana proses beliau hingga boleh berada di Senayan, juga pandangan politik dari politisi Partai PDIP ini, di mana buku-buku tersebut dibagikan secara gratis kepada peserta yang hadir secara offline. Untuk diketahui, hadir dalam diskusi yang digagas oleh Papua Democratic dan Research Institute yang disiarkan langsung via Zoom dan juga YouTube Berita Papua ini, dihadiri oleh perwakilan Komisioner KPU RI Korwil Papua Muhammad Afifuddin, kemudian Ketua Pansus Otsus DPR RI Komarudin Watubun, Gubernur Papua yang diwakili oleh Kepala Kespangpol Musa Isir,
Selanjutnya Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Profesor Cahyo Pamungkas selalu peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yang dipandu oleh moderator Irianto Yakobus, yang juga Direktur Kiprah Papua, serta opening speak oleh Beni Sweni yang juga promotor kegiatan ini. Usai pembagian buku, dilakukan foto bersama dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. Dari Harmoni, Jakarta Pusat, Roy Hamadi, Berita Papua, mengabarkan. Semua nanti ada